Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD yang baru. Namun sebelum kita mulai, silahkan ketua kelas pimpin dengan doa. Siap. Siap. Dan hati mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang anekdot. Kalian juga sudah membuat produk anekdot, baik berbentuk poster maupun bentuk yang kalian pilih, entah itu podcast atau kalian gambar komik, semuanya ibu bebaskan, terserah kalian mau membuat apa. Maka hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai hikayat. Apa sih hikayat itu? Di sini ibu ingin memberikan apa sih hikayat itu? Karena audio kita tidak bisa dipergunakan, ibu sudah men-share di WA group. Tolong cermati tayangan yang ada di WA group. Silahkan. Judulnya Hikayat Putri Kaca Maya. Sudah bisa dibuka? Baik, silakan dibuka, cermati. Ya. Baik, sebagian besar sudah menonton dari YouTube. Nah, cerita itu cerita saat ini atau cerita masa lampau? Masa lampau. Kenapa masa lampau? Karena ada kata dahulu kala. Apa lagi? Ada kerajaan. Sekarang masih ada kerajaan nggak? Nggak ada, karena kita bentuknya presiden demokrasi, tidak ada raja. Berarti zaman lama. Lalu kendaraannya masih menggunakan apa? Gajah. Sementara sekarang ada nggak yang naik gajah kecuali di Lampung? Iya nggak? Di sini tidak ada. Maka pertanyaannya, pernahkah cerita ini kalian dengar dari ibu kalian ketika mau tidur? Pernahkah kalian nonton ini di YouTube? Enggak. Kalau Bu Ani nggak bawa, juga nggak tahu kalau kita punya cerita itu. Tahunya kerajaan mana sih? Kerajaan Inggris. Ya nggak? Ya, kita biarkan dulu tukang es lewat. Selanjutnya, pernah nggak sih kalian mendengarkan cerita dari ibu kalian atau nenek kalian? Pernah nggak? Yang pernah ada? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, pertanyaannya yang diceritakan tentang apa? Tentang apa? Jangan-jangan tentang masa lalu ibu sama bapak. Inilah pertama kali bapak bertemu ibumu, kan gitu ya? Sementara kita punya kekayaan nilai dan budaya melalui cerita zaman dahulu. Yang kalian tonton tadi adalah hikayat. Nah, tujuan kita sekarang belajar hikayat kenapa sih? Ini loh, kalian harus tahu bedanya hikayat sama drakor, bedanya hikayat dengan dracin, bedanya hikayat dengan film luar negeri. Kalau saya nggak bawa ke sini, kalian nggak tahu itu mah kayak siapa ya Bu? Kita taunya Jumbo, ya nggak? All for one. Yang kedua, kita melihat apa sih ciri khasnya? Yang tadi ditanyakan sebenarnya adalah ciri khas. Yang tadi dijawab, jangan ulangi, itu ciri khas. Yang tadi, kendaraannya apa? Itu juga ciri khas. Nah, kalian nanti akan mencari itu lalu. Nah, ini tipu. Mengidentifikasi informasi apa sih yang kalian dapat dari hikayat tersebut. Contoh hikayatnya ada di sini. Ada hikayat Hang Tua, ada Raja Pasai, ada Raja Budiman, ada si miskin dan masih banyak lagi. Next. Yuk kita berdiri dulu karena dari tadi hanya satu arah
kursi ini. Misalnya ini kan baru 5, ini baru 7. Berarti harus mencari teman dalam hitungan kelima. Berarti sama ini seperti. Berarti iya, paling tidak cuma beda 1 atau beda 2. Hitung dewe. Ada yang nggak masuk aja. Oke, ini 5, ini 7. Sementara ini berapa? Tuh, wah, ke 4, 8, 9. Ini tuh, wah, ke 4, 5, 10. Maka yang lebih harus ke kursi temannya. Hitungan boleh mana aja. Yang penting nggak sedikit, jangan ikut kabur. Oke? Hitungan dimulai sekarang. 1, 2, Ini nanti. 3, 3, 4. Itu tidak tahu ini. Ayo silakan bismillahirrahmanirrahim. Yang berlebih berarti tugasnya ada 4,5, 4 tidak berat, nyaris 5. Oke, silakan duduk. Baik. 3, 1, misalnya. Ulang lagi. 2, 3, 1, 2. Aham. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan ketuanya mengambil Tadi kalau 1 mana? Ini 2, 3. Ini 4. Baik, silakan kalian baca. Di situ ada 4 hikayat. Kalian hanya boleh memilih 1. Yang 2 berbentuk teks, yang 2 berbentuk YouTube. Silakan ketua kelompok berunding mau ambil yang mana. Yang kalian analisis cuma 1 hikayat. Oke? Jangan mengambil start terlebih dahulu. Duduk bentar. Setelah ketua memilih, tugas berikutnya mencari ciri khas. Jadi misalnya tadi anonim, ciri khasnya apa? Tulis. Hikayat ini tidak mengandung nama pengarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep dari cerita Akyar. Kayak Harumot. Yang dia paparkan. Ya, lanjutkan. Oke, yang pertama terdapat nama-nama lampau seperti Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Baik, lanjutkan.
Oke, yang kedua bersifat istana sentris, yaitu suatu hari istana Majapahit terjadi sebuah kegaduhan. Lanjut. Yang kedua dipanggil raja untuk memimpin pasukan. Yang keempat ada mengandung unsur kepahlawanan. Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan ditemani 4 sahabatnya. Bagus, lanjut. Kelima, Jadi pencet-pencet bu. bersifat didaktis. Jadi baca. Aku jadi pencet gara-gara itu. Kirain apa? Ya, sudah. Selanjutnya itu bersifat didaktis, mengandung ajaran atau nilai moral. Dia pun segera meninggalkan Malaka yang sebelumnya amat dihormati masyarakat. Baik. Berarti dia termasuk hikayat apa? Sejarah. Sejarah. Kita beri aplaus buat kelompok. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Baik, silakan yang lain memberikan tanggapan. Boleh satu kelompok, boleh 2 kelompok. Boleh melihat dari penulisan atau tata tulisnya, boleh. Atau menurut kalian tadi, oh itu belum cocok gitu. Ada yang memberi tanggapan? Rehan mau? Baik, angkat tangan dulu, Gali. Ya. Untuk informasinya gimana? Oh, Informasi dari apa? Dari cerita keduanya. Mau saya ceritakan dulu sih? Boleh? Boleh. Ayo, nama saya Dalika, saya akan menjawab pendapat dari pertanyaan dari jadi Hang Tuah ini saat dia berumur 10 tahun dia pergi berlayar bersama 4 sahabatnya, yaitu Hang Tuah, Hang Tuah, Nah itu mereka berlayar, terus kemudian mereka pergi ke Laut Cina Selatan. Baik, mohon maaf yang ditanya hanya informasi, bukan sinopsis. Jadi dari seluruh cerita menceritakan tentang apa sih? Oh, itu kenapa? Titik-titik Hang Tuah informasinya. Titik-titik Hang Tuah. Jadi itu Hang Tuah tuh karena dia kesatria, sangat kuat. Dia sampai diangkat oleh salah satu bendahara Laksana. Informasi itu hanya satu kalimat, Nak. Jangan diceritakan lagi. Makanya kasih clue titik-titik Hang Tuah. Kaitkan dengan jenisnya. Jenis hikayatnya tadi apa? Masukkan ke dalam Hang Tuah. Apakah tentang sejarah atau ada pesan moralnya gitu? Kalau pesan moral ada, Hang Tuah tuh orang dia tuh udah dianggap sama masyarakat di sana tuh udah dianggap orang paling setia dan kuat. Itu karena itu moral, dia itu moral. Ada lagi di mana Hang Tuah ini itu difitnah. Itu salah satu moral apa? Moral politik. Moral politik, nilai politik. Nilai politik. Baik. Gimana? Walaupun tidak menjawab tapi nggak apa-apa. Baik, kita beri apresiasi. Ada yang mau menanggapi lagi? Silakan. Singkat, padat, jelas. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kalau misalnya apa sih kesimpulan dari kisah Hang Tuah itu, kesimpulan yang kita bisa dapat dari cerita Hang Tuah tersebut. Dari segi apa dulu? Maksudnya dari segi apa? Moral? Kesimpulan atau manfaat? Kalau misalnya mungkin lebih ke kesimpulan ya, atau misalnya yang bisa kita dapat dari nilai. Iya, berarti manfaatnya, kodenya, manfaatnya. Ya, Manfaat dari kita membaca hikayat ini apa sih? tujuannya itu juga apa sih? Baik. Yuk, anggota kelompok yang lain membantu. Kalau dari cerita Hang Tuah ini itu orang satria yang tangguh ya, itu udah bisa itu salah satu pesan itu jadi orang yang tangguh, setia. Itu menurut saya itu hal yang paling penting. Kepribadian punya jiwa kepemimpinan. Bisa apa aja?
Sebenarnya kita kalau misalnya di cerita orang tua ini, di sini ada tokoh yang namanya Patih Karmawijaya. Dia tuh iri sama orang tua, jadi dia nyebarin fitnah ke orang-orang di istana ini, yang bikin Baginda Raja pun marah terus ngusir orang tua. Jadi kita sebagai orang, kalau misalnya orang lain lebih dari kita tuh jangan iri sama dia, kita apresiasi dia, jangan bikin cerita yang enggak tentang dia. Baik, kita beri apresiasi. Pertanyaannya, orang dengan sifat hang tua ada nggak saat ini? Orang yang teguh, yang leadershipnya bagus, setia, banyak nggak di wilayah kita? Orang yang jujur, sudah nyaris punah ya. Tapi kalau orang yang hianat, banyak nggak? Dari cerita hang tua kita bisa ambil kesimpulan, kita harus tetap menjadi orang baik walaupun sekeliling kita tidak baik. Oke, itulah manfaat dari membaca hikayat. Baik, kita beri aplaus. Nah, dengan berakhirnya presentasi ini, maka presentasi kita sudah selesai. Namun, kita harus membuat kesimpulan. Silakan kelompoknya duduk dulu. Kesimpulannya, siapa yang mau menyatakan? Apa sih hikayat itu? Coba ingat-ingat, apa sih hikayat itu? Baik, satu orang, apa sih hikayat itu? Tadi udah jelasin loh. Apa itu hikayat? Ada tangan? Ya, silakan. Sebuah sastra masa lampau yang diceritakan kembali mengenai sebuah kehidupan kerajaan atau suatu pahlawan dan cerita-cerita fiksi lainnya. Baik, itulah apa namanya? Kesimpulan tentang hikayat. Nah, tugas kalian pertama setelah kita membuat kesimpulan, silakan tulis di situ. Ya, yang di situ, lalu tempelkan ke depan. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Yang pertama, gak usah tanya-tanya. Itu pakai nama apa enggak? Boleh. Gak, ini maksudnya kan. Baik. Apakah perasaan kalian kalau pulpen yang nggak ada bisa pinjam? Bagaimanakah perasaan kalian? Yang kedua. Segera Pak Bisa. Boleh. Iya. Boleh pakai tim, boleh karena bawa sendiri. Oke, yang pertama bagaimana perasaan kalian hari ini? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kalian ambil dari belajar hikayat saat ini? Manfaat apa yang bisa kalian ambil dari belajar hikayat? Udah cukup dua, taruh di depan. Ya, silakan ditempel. Kalau tinggi-tinggi bacanya bagaimana? Di Joko nempel ada double tipsnya Bu. Baik, silakan. Pelajaran hari ini senang, seru, manfaatnya saya dapat mengetahui ilmu baru. Baik, saya mau baca yang pink. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Manfaat yang saya dapat yaitu bisa mengulang materi yang sudah hampir pernah terbilang. Materi ini mengenai hikayat kerajaan sehingga saya tahu bahwa cerita hikayat bersifat istana sentris, itu bersifat kerajaan. Baik, nah inilah refleksi kita hari ini. Kesimpulannya tadi sudah disebutkan. Maka pembelajaran esok hari atau minggu depan yang 3 jam, kita akan mengulik tentang strukturnya. Masih seputar hikayat, yang dicari struktur. Lalu apalagi? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Ya? Unsur istana sentris itu. Baik, unsur istana sentris berarti semua yang
mengenai atau yang bersinggungan dengan istana. Entah itu tempatnya berbentuk kerajaan, entah itu ada rajanya walaupun dia di hutan, tetapi dia menjadi seorang raja, atau ada seorang putri, atau ada seorang laksamana. Itu semua bagian dari kehidupan istana. Itu namanya istana saya. Jadi itu masuk ke dalam latar belakang. Ya, termasuk dalam latar belakang tempat ya. Baik, hari ini mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.